Ketua DPR Setia Novanto disebut-sebut sebagai salah satu pihak penerima aliran dana pada kasus KTP elektronik seperti informasi yang kita simak tadi. Dan ini bukan pertama kalinya Setnov dikaitkan dengan kasus korupsi, namun beberapa kali pula Setnov lolos dari jerat hukum. Bahkan ada yang dipetieskan kasusnya. Kami ajak Anda melihat sebenarnya kasus apa saja yang selama ini sudah menjerat Setia Novanto. Kita kembali ke belakang jauh sekali pada tahun 1999. Setia Novanto pada saat itu terlibat kasus cesi Bank Bali atau hak tagih Bank Bali, pengalihan hak piutang PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia BDNI merugikan negara berapa? 904,6 miliar. Ini dia. Dan ini semua bermula dari ketika Bank Bali mentransfer 500 miliar rupiah kepada PT Era Giat Prima. Ini adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Setia Novanto, kemudian Joko S. Chandra, kemudian Cahyadi Kumala. Dan kasus ini kemudian mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 18 Juni 2003. Kemudian apalagi sekarang kita lihat yang kedua. Pada tahun 2003, yaitu ada kasus penyelundupan beras Vietnam. Pada Setia Novanto terjerat pemindahan beras, penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60.000 ton. Kita lihat di sini ada 60.000 ton beras. Kerugian negaranya adalah sekitar 122,5 miliar rupiah. Jadi modusnya adalah Setia Novanto kemudian dengan Idrus Marham di Partai Golkar juga sekarang diduga sengaja memindahkan 60.000 ton beras yang diimpor inkut, yang ini menyebabkan kerugian negara 122,5 miliar rupiah. Setia Novanto diperiksa 1 kali oleh Kejaksaan Agung lagi. Hanya itu, kemudian tidak ada kelanjutannya sampai hari ini. Berikutnya, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, tahun 2012 adalah kasus korupsi proyek PON Riau. Setia Novanto diduga memberikan suap, memberikan dana kepada beberapa anggota DPR RI untuk memuluskan anggaran PON dalam APBN. Setia Novanto sudah diperiksa sebagai saksi oleh KPK 2 kali pada 29 Juni 2012 dan 19 Agustus 2013. Tapi sampai sekarang kita juga masih belum mengetahui bagaimana kelanjutan kasus ini. Yang berikutnya, yang keempat, pada tahun 2015 ya. Ini kasus Papa Minta Saham, kita tahu ini ramai sekali diperbincangkan di media sosial sekitar tahun lalu. Kemudian kasusnya awal mulanya sebenarnya 2 tahun lalu ya, tapi ramainya tahun lalu. Jadi pada saat itu Menteri ESDM Sudirman Said melapor pada Mahkamah Kehormatan DPR, MKD, atas dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia oleh oknum anggota DPR. Oknumnya itu, yaitu yang disebut oleh Sudirman Said adalah Setia Novanto, yaitu Ketua DPR. Setia disebut mencatut nama Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala untuk meminta saham PT Freeport. Dan penyelidikan kasus PT Freeport ini dimulai Kejagung pada November 2015. Kita tahu pada saat itu ramai sekali, banyak yang dipanggil, kemudian Presiden Direktur PT Freeport juga dipanggil. Setia Novanto 2 kali menghadiri pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung kemudian Muhammad Prasetyo. Kemudian sampai saat ini juga lagi, saya garis bawahi, Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan. Katanya sementara, tapi kita belum tahu perkembangannya sampai saat ini bagaimana. Pada saat itu ada akrobat politik yang menarik sekali di DPR. Kita ingat pada saat itu MKD melakukan rapat, Setia Novanto akhirnya diturunkan dari kursi Ketua DPR, tidak dikeluarkan tapi hanya diturunkan jadi anggota biasa, anggota DPR biasa. Tapi kemudian sejak tahun lalu, beberapa bulan setelah kasus itu bergulir, kita semua sudah lupa, Setia Novanto kembali naik ke kursi Ketua DPR ya. Dan berikutnya, yang kelima, ini dia yang sedang ramai saat ini. Kasus ini sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2013. Pada saat itu Setia Novanto menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR ya. Awal mulanya semuanya dari seorang bernama Nazarudin ya. Kita tahu Nazarudin adalah bendahara umum Partai Demokrat. Dan bendahara umum Partai Demokrat ini Nazarudin menuduh Setnov dan Anas Urbaningrum pada saat itu. Anas Urbaningrum menjadi pengendali proyek KTP elektronik. Dikatakan Setnov membagi-bagi fee proyek KTP elektronik kepada sejumlah anggota DPR. Kemudian pada 13 Desember kita lihat pemeriksaan pertama Setia Novanto, ia mengatakan pada saat itu tidak menerima imbalan. Kemudian pada saat 4 Januari 2017 ia kemudian mengatakan
diperiksa sebagai saksi untuk pertama kalinya. Kemudian 10 Januari, 4 Januari dia dipanggil tapi dia tidak datang. Kemudian 10 Januari dia datang. Setia Novanto diperiksa KPK. Pada April 2017 KPK, ini saya mau menggarisbawahi ini. KPK mengatakan mereka memiliki bukti keterlibatan Ketua DPR Setia Novanto. Ini pada bulan April 2017 ya, bulan April 2017. Sekarang sudah bulan Agustus. Jadi sudah berlalu sekitar 3 bulan, 4 bulan ya. Setia Novanto sudah dicekal. Kemudian dia sudah diperiksa sebanyak 4 kali, tapi sampai sekarang masih belum dijadikan tersangka. Itu yang membuat menarik dan membuat banyak spekulasi beredar di luar terkait kasus ini. Dan kita akan